Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Tatlikul Afkar SPD MPD MAK selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian. Saya akan memaparkan tentang pembahasan proposal dengan judul hubungan antara hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang terhadap profitabilitas pada perusahaan PT Unilever Indonesia Tbk periode 2012 sampai 2021. Nama saya Siti Nursalihah, nomor NIM 2016 000089, kelas F 2020, dari jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Latar belakang penelitian proposal yaitu dengan adanya era yang maju saat ini dan juga persaingan antar bisnis yang semakin memberikan perhatian khusus bagi para pengusaha dalam menjalankan bisnis perusahaannya. Dengan ini, banyak cara yang dapat digunakan perusahaan dalam mengontrol agar operasional perusahaan tetap berjalan dengan baik dengan memperhatikan sumber daya dalam perusahaannya, baik sumber daya manusianya maupun sumber daya keuangannya. Dalam sumber daya keuangan perusahaan dapat diperoleh dari dua sisi, yaitu dari sisi internal perusahaan dan dari sisi eksternal perusahaan. Keuangan pada sisi internal perusahaan dapat diperoleh dari dalam perusahaan seperti dari laba pemegang saham atau laba ditahan, dan pada sisi eksternal dapat diperoleh dari penerbitan surat berharga seperti hutang obligasi dan saham, dan serta dapat mengajukan hutang pada lembaga keuangan tertentu. Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang mengelola bahan mentah menjadi barang setengah jadi maupun barang jadi yang memiliki nilai jual. Salah satu perusahaan manufaktur yang kita kenal di tempat Indonesia ini yang memiliki berbagai macam produk dan brand yang dapat kita jumpai yaitu adalah PT Unilever Indonesia Tbk. Perusahaan ini terdaftar di BEI di Jakarta maupun di Surabaya pada tanggal 11 Januari tahun 1982. Berikut dijelaskan latar belakang dari PT Unilever Indonesia mengenai utang jangka pendek dan utang jangka panjangnya, yang dijelaskan pada tabel 1.1 dalam miliar rupiah. Pada tahun 2012, utang jangka pendek sebesar 7.536, sedangkan utang jangka panjangnya sebesar 481 juta. Sedangkan pada tahun 2013, utang jangka pendek sebesar 8.419 juta, sedangkan utang jangka panjang sebesar 674 juta. Pada tahun 2014, utang jangka pendek sebesar 8.865, sedangkan utang jangka panjangnya sebesar 817 juta, dan seterusnya dari tahun ke tahun. Dapat dilihat di sini apabila dari tahun 2012 ke 2013 ke 2014 sampai pada tahun 2021, utang jangka pendek maupun utang jangka panjang mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Selanjutnya dijelaskan mengenai rasio profitabilitas yang dihitung dengan net profit margin atau NPM pada tabel 1.2 yang ditulis dalam miliar rupiah, kecuali net profit margin yang ditulis dalam bentuk persen. Pada tahun 2012, profitabilitas PT Unilever Indonesia Tbk sebesar 4.839 juta. Untuk penjualan bersih sebesar 27.303 juta. Net profit margin dalam persen diperoleh dari profitabilitas dibagi dengan penjualan bersih dikalikan dengan 100%. Profitabilitas pada tahun 2012 4.839 juta dibagi dengan penjualan bersih
pada tahun 2012 27.303 juta dikalikan dengan 100% dengan hasil 17,72%, yaitu net profit margin-nya. Untuk 2013, profitabilitas 5.353 juta, penjualan bersih 30.757 juta, net profit margin diperoleh dari 5.353 juta dibagi dengan 30.757 juta dengan hasil 17,40%. Hingga seterusnya sampai tahun 2021. Dapat dilihat di sini apabila profitabilitas pada tahun 2012 hingga tahun 2018 mengalami kenaikan dari tahun ke tahunnya. Namun pada tahun 2018 ke tahun 2019 sampai 2021 mengalami penurunan. Sedangkan pada penjualan bersih pada tahun 2012 hingga pada tahun 2020 mengalami kenaikan, namun pada 2020 ke 2021 mengalami penurunan. Dari latar belakang PT Unilever Indonesia Tbk yang sudah dipaparkan tadi, maka dapat diambil rumusan permasalahan. Yang pertama, apakah hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang secara parsial berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan? Yang kedua, apakah hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang secara simultan berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan? Tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui adakah pengaruh secara parsial antara hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang terhadap profitabilitas perusahaan. Yang kedua, untuk mengetahui adakah pengaruh secara simultan antara hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang secara simultan terhadap profitabilitas perusahaan. Manfaat penelitian bagi perusahaan diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk perusahaan dalam menetapkan struktur modal yang sangat efisien dalam rangka mencapai laba pada perusahaan. Manfaat bagi kreditur diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan dalam mempertimbangkan rencana pemberian kredit kepada perusahaan. Manfaat bagi pemerintah diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi aspek dalam menetapkan kebijakan regulasi mengenai permodalan usaha. Manfaat bagi akademisi diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan referensi pada karya tulis ilmiah atau penelitian berikutnya dalam kepenulisan maupun untuk wawasan pada bidang keuangan dalam kaitannya mengenai memanajemen struktur modal perusahaan. Penelitian proposal ini merupakan penelitian lanjutan dari beberapa penelitian terdahulu. Penelitian yang pertama yaitu sebagai rujukan pertama pada proposal ini, yaitu yang berjudul Pengaruh Utang Terhadap Profitabilitas Perusahaan pada PT Unilever Indonesia Tbk yang disusun oleh Nurul Hikmah pada tahun 2017. Hasil penelitian ini yaitu tentang utang jangka pendek dan utang jangka panjang yang memiliki pengaruh pada profitabilitas perusahaan secara parsial maupun simultan. Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan perusahaan dari tahun 2007 hingga tahun 2016. Selanjutnya, referensi yang kedua atau rujukan yang kedua yaitu penelitian oleh Suhartono dan kawan-kawannya pada tahun 2018 dengan judul Pengaruh Hutang Terhadap Laba Bersih. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan PT Unilever Indonesia Tbk yang merupakan data laporan keuangan triwulan dari periode 2013 hingga tahun 2020 yang didapatkan dari alamat web resmi perusahaan PT Unilever Indonesia Tbk. Teknik analisis data yang digunakan yaitu uji asumsi, uji regresi berganda, uji determinasi, uji T, serta uji korelasi.
Hasil penelitian ini adalah H0 diterima dan H0 ditolak. H0 diterima dan HA ditolak, artinya bahwa tidak signifikan. Selanjutnya yaitu rujukan ketiga atau referensi ketiga, yaitu penelitian tentang pengaruh hutang, piutang, dan persediaan terhadap laba usaha PT Unilever Indonesia Tbk, di mana metode analisis data yang digunakan yakni uji normalitas, uji multikolonialitas, dan uji heteroskedastisitas. Penelitian ini mendapatkan simpulan atau hasil bahwa semua variabel yaitu hutang, piutang, dan persediaan secara simultan signifikan berpengaruh terhadap profitabilitas. Namun jika secara parsial, hutang dan persediaan berpengaruh negatif pada profitabilitas, sedangkan piutang berpengaruh positif pada profitabilitas. Kemudian rujukan yang keempat atau referensi keempat yaitu penelitian oleh Natalia Larasati pada tahun 2015 dalam skripsinya berjudul Pengaruh Hutang Jangka Pendek dan Hutang Jangka Panjang terhadap Profitabilitas Perusahaan Dagang dan Jasa yang terdaftar di BEI. Penelitian ini menggunakan populasi dari sekumpulan elemen yang sejenis, yakni perusahaan industri, barang, dan jasa yang ada pada daftar BEI dengan jumlah populasi 114 perusahaan, dan sampel yang diambil 104 emiten perusahaan yang diambil dengan menggunakan metode purposive sampling. Analisis data yang digunakan menggunakan analisis regresi berganda dengan hasil penelitian yaitu apabila hutang jangka pendek memiliki pengaruh positif pada profitabilitas, sedangkan hutang jangka panjang tidak memiliki pengaruh sama sekali pada profitabilitas. Selanjutnya yang terakhir yaitu rujukan yang kelima atau referensi kelima, yaitu tentang pengaruh hutang jangka pendek, hutang jangka panjang, dan ukuran perusahaan serta umur perusahaan terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur bidang barang konsumsi pada Indeks Saham Syariah Indonesia yang ditulis oleh Santri Adira tahun 2016. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian kuantitatif explanatory dengan sasaran populasi perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dan sampel yang diambil adalah 25 perusahaan dengan acuan periode 2012 sampai 2015. Metode analisis yang digunakan yaitu perhitungan ROE, Return on Equity, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial hutang jangka panjang dan umur perusahaan berpengaruh tidak signifikan pada profitabilitas. Untuk hutang jangka pendek dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif pada profitabilitas. Sedangkan untuk secara simultannya keempat variabel tersebut yaitu variabel hutang jangka pendek, hutang jangka panjang, ukuran perusahaan, dan umur perusahaan secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Selanjutnya yaitu landasan teori diungkapkan oleh Kurniawan tahun 2009. Landasan teori mengenai utang jangka pendek yaitu apabila kredit modal kerja atau utang usaha adalah kredit yang diberikan untuk membiayai operasional usaha atau perputaran modal kerja pada perusahaan. Sedangkan landasan teori mengenai utang jangka panjang menurut Hilmi tahun 2010 mengungkapkan bahwa peningkatan utang jangka panjang sangat mempengaruhi tingkat profitabilitas perusahaan. Untuk landasan teori mengenai profitabilitas yaitu yang diungkapkan oleh Hans pada tahun 2016, apabila kemenangan atau keuntungan dari sebuah perusahaan adalah pertumbuhan keuntungan finansial selama periode waktu tertentu dalam bentuk pendapatan tahunan. Berikut dijelaskan mengenai kerangka konseptual, yaitu dari variabel utang jangka pendek X1 dan utang jangka panjang X2 terhadap profitabilitas Y. Untuk anak panah yang lurus itu secara parsial, yaitu utang jangka pendek secara parsial kepada atau terhadap profitabilitas. Yang kedua, utang jangka panjang X2 terhadap
secara parsial terhadap profitabilitas Y, dan untuk anak panah yang membengkok itu secara simultan, yaitu hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang secara simultan terhadap profitabilitas. Dari penjelasan latar belakang, rumusan masalah hingga tujuan penelitian yang dipaparkan tadi, maka dapat dirumuskan hipotesisnya, yaitu yang pertama, hutang jangka pendek secara parsial berpengaruh signifikan pada profitabilitas perusahaan PT Unilever Indonesia Tbk. Hipotesis yang kedua yaitu hutang jangka panjang secara parsial berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan PT Unilever Indonesia Tbk. Dan hipotesis yang ketiga yaitu hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang secara simultan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan PT Unilever Indonesia Tbk. Metodologi penelitian yaitu yang pertama, kerangka berpikir dalam penelitian ini yaitu merujuk pada landasan teori dan menggunakan rasio net profit margin dalam perhitungan profitabilitas perusahaan. Yang kedua, untuk populasinya menggunakan 80 perusahaan yang termasuk perusahaan manufaktur di bidang barang konsumsi yang terdaftar di BEI Indonesia. Yang ketiga yaitu untuk sampelnya menggunakan PT Unilever Indonesia Tbk yang merujuk pada periode 2012 hingga tahun 2021. Untuk jenis dan sumber datanya menggunakan data kuantitatif dan sumber data sekunder. Pada penelitian menggunakan tiga variabel yaitu hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang serta profitabilitas. Untuk definisi operasional variabel, yang pertama rasio hutang jangka pendek. Untuk perhitungannya yaitu jumlah hutang jangka pendek dibagi dengan total ekuitas. Sedangkan untuk rasio hutang jangka panjang yaitu jumlah hutang jangka panjang dibagi dengan total ekuitas. Sedangkan untuk rasio profitabilitas dihitung dengan cara NPM atau net profit margin dengan cara laba setelah pajak atau EIT dibagi dengan penjualan bersih dikalikan dengan 100%. Analisis data penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Sekian pemaparan proposal penelitian dengan judul Pengaruh Hutang Jangka Pendek dan Hutang Jangka Panjang terhadap Profitabilitas Perusahaan PT Unilever Indonesia Tbk periode 2012 hingga 2021. Terima kasih sudah mendengarkan dan melihat video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.